Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku, semoga kalian sehat semua. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita jauh pada hari ini. Oke anak-anakku semua, sebelum kita masuk materi pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam belajar. Amin. Anak-anakku semua, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kelima dan keenam. Ya, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Namun sebelum kita masuk ke materi pembelajaran 5 dan ke-6, tentunya anak-anakku masih ingat kan pembelajaran yang keempat kemarin kita mempelajari apa saja? Nah, yang pertama bunga melati. Yang kedua dongeng tentang temanya bunga melati yang baik hati. Dan yang ketiga, gerakan kombinasi memutar lengan dan meliukkan badan. Nah, tentunya anak-anakku semua, pembelajaran yang keempat masih ingat semua kan? Oke, anak-anakku semua, hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima dan pembelajaran yang kelima dan keenam. Pada materi pembelajaran yang kelima ini, pertama kita akan mempelajari tentang bermain peran dalam dongeng tema bunga melati yang baik hati. Yang nomor 2, penjumlahan teknik pertukaran tempat yang mana nanti hasilnya sama. Oke, langsung saja anak-anakku. Nah, mari kita amati gambar yang ada di layar HP kalian. Nah, ini ada yang memakai kostum apa? Kupu-kupu, ada yang memakai bunga anggrek, ada yang sebagai mawar biru, ada pula yang menjadi bunga melati. Ini juga ada yang menjadi kumbang. Nah, ini sesuai dengan kemarin bunga melati yang baik hati. Ini disebut apa coba anak-anakku? Bermain peran atau bermain pura-pura. Nah, ini tokoh-tokoh yang diperankan pada gambar ini menggambarkan kemarin ada yang menjadi bunga melati yang disayangi oleh seorang putri, karena tempatnya di lingkungan keraton ya, maka bunga-bunga yang lain merasa iri. Yang disayangi kok hanya bunga melati. Namun dari cerita tersebut kemarin kita mendapat banyak pelajaran. Kita kalau dihina harus sabar dan tabah dan harus memaafkan. Dan yang kedua, ketika kita berbuat salah, kita harus berani untuk meminta maaf. Nah, seperti tokoh yang penokohan atau wataknya bunga kemarin anggrek dan mawar biru. Dia walaupun salah tapi berani meminta maaf kepada bunga melati. Oke anak-anakku semua, manfaat bermain peran. Nah, ini sangat banyak sekali. Membangun kepercayaan diri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bahasa. Dan yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan akal kita. Nomor 4, membuka kesempatan untuk memecahkan masalah. Dan yang nomor 5, membangun kemampuan sosial dan empati. Yang nomor 6, memberi mereka pandangan yang positif. Nah, anak-anakku semua tentunya pernah kan memainkan peran atau bermain pura-pura. Nah, pastinya anak-anakku pernah menjadi tokoh yang tidak sesuai dengan karakter atau watak kita. Nah, maka kita harus harus percaya diri. Oke. Anak-anakku semua, penjumlahan dalam teknik pertukaran. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak merah berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkan pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nanti penyelesaiannya dengan teknik pertukaran. Coba anak-anakku, 500 butir biji kacang merah milik Dayu ditaruh di depan, dan 610 biji kacang merah milik Siti ditaruh di belakang. Kita tambahkan, kita jumlahkan, 500 ditambah 610 hasilnya 1110. Dan dibalik, miliknya Siti ditaruh di depan dan miliknya Dayu ditaruh di belakang. 610 ditambah 500, totalnya ada berapa anak-anakku? 1110. Bisa ditarik kesimpulan, jadi 500 ditambah 610 sama dengan berapa? 610 ditambah 500. Nah, mudah kan anak-anakku ya? Oke. Anak-anakku semua, pada pembelajaran yang ke-6 ini kita akan mempelajari tentang
dongeng kebaikan tokoh. Kita akan membaca dongeng kebaikan seorang tokoh. Yang kedua, menulis intrinsik dongeng, yang mana ini sudah kita pelajari di pembelajaran yang ketiga kemarin. Oke, langsung saja anak-anakku semua. Membaca tentang kebaikan seorang tokoh dalam petani yang baik hati. Nah, cerita ini menggambarkan seorang petani yang sangat sederhana hidupnya. Ini dia pada suatu hari menemukan seorang burung pipit yang jatuh karena sakit. Burung tersebut tidak bisa terbang, dan dengan ketulusan hati seorang petani tersebut, akhirnya burung pipit tersebut dirawat oleh seorang petani. Burung tersebut hari berganti hari, bulan berganti bulan, akhirnya burung tersebut sembuh, dan akhirnya burung pipit bisa terbang kembali. Akhirnya Pak Tani melepaskannya. Setelah itu Pak Tani mengairi sawah. Pada suatu hari kemudian Pak Tani didatangi oleh burung pipit tersebut yang telah disembuhkannya itu, yang telah dirawatnya. Burung pipit tersebut membawa 3 butir biji semangka yang diberikan kepada Pak Tani. Biji tersebut akhirnya ditanam oleh Pak Tani dan berbuahlah 3 yang besar-besar. Dan ketika buah tersebut sudah masak atau sudah matang, buah tersebut dibawa pulang dan dibelahlah buah tersebut. Buah tersebut jumlahnya ada 3. Buah yang pertama dibelah oleh Pak Tani. Ini ketika sudah dibelah, ini bukanlah buah yang berwarna merah atau kuning yang sangat indah, melainkan buah tersebut di dalamnya ini keluar emas dan berlian. Pak Tani akhirnya hatinya sangat-sangat kaget dan sangat senang juga. Dan dia juga akhirnya membelah buah yang kedua. Buah yang kedua ini Pak Tani membelahnya, dan buah tersebut juga tidak muncul buah, melainkan di dalamnya ini keluarlah bahan-bahan bangunan. Dan curiga di buah yang ketiga, akhirnya buah 3 pun juga dibelah. Di buah yang ketiga ini muncul tenaga kerja atau seorang yang siap membangunkan istana yang sangat megah untuk Pak Tani tersebut. Akhirnya dari 3 tersebut kerjasama dan membangunkan rumah atau istana untuk Pak Tani yang baik hati tersebut. Akhirnya Pak Tani yang baik tersebut, dia menjadi seorang yang sangat kaya raya. Walaupun dia seorang kaya raya, dia tidak lupa untuk membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkannya. Itulah dongeng kebaikan Pak Tani atau tokoh Pak Tani tersebut. Dan anak-anakku, nanti tulislah unsur-unsur intrinsik dongeng petani yang baik hati. Yang ada 6 kemarin intrinsik dongeng ya. Yang pertama nanti anak-anakku temanya apa tadi. Yang kedua tokohnya siapa saja. Dan yang nomor 3 penokohan atau watak dari tokoh-tokohnya itu kayak apa. Dan yang nomor 4 alur atau waktu kejadiannya. Dan yang nomor 5 ini latarnya atau tempatnya di mana. Dan yang nomor 6 ini yang tidak kalah menarik, anak-anakku tulislah amanat yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Anak-anakku semua, untuk tugas yang kedua, ini anak-anakku ayo berhitung. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan, sedangkan keranjang Edo berisi 400 buah rambutan juga. Berapa jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Nanti selesaikan dengan bentuk penjumlahan dengan teknik pertukaran. Ini kolomnya seperti ini. Oke anak-anakku semua, terima kasih telah menyimak video sedikit dari Pak Guru pada hari ini. Pesan Pak Guru, jangan lupa untuk tidak membaca dan tetap jaga kesehatan. Dari Pak Guru, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari Pak Guru cukup sekian, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.